Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Sujud bersama untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tak terputus kasih Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasihnya kepada kita. Kalau saat ini kita ada bukti nyata kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak bebanmu. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus.
Bapa buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan saat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau yang melawat ibadah kami dari awal pertengahan hingga kesudahannya ya Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau di dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau Engkau juga yang akan memberkati seluruh hamba-Mu yang ambil bagiannya Tuhan. Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan di tempat ini. Kami hanya izinkan kuasa Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara? Bagaimana dengan Allah kita? Dahsyat. Amin. Allah kita sungguh luar biasa, Allah kita sungguh dahsyat. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita percaya ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Kita mau bersama-sama angkat pujian kita. Ada gerakan Roh Allah. Di
Semuanya masih kuat berdiri? Amin. Kita mau ekspresikan pujian kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Dengarkanlah suara nafiri. Kita mau sambung lagi pujian kita kepada Tuhan, sukacita surga. Sambil mempersiapkan diri, kalau ada yang punya sukacita, silakan. Hikmat sukacita surga.
Ada yang mau bersaksi? Semua diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksian. Saya minta semuanya kita untuk bangkit berdiri. Kita mau baca Roma 8 ayat 29. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Haleluya Tuhan, saat ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan, baik suka maupun duka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mempunyai rencana yang indah bagi kami Bapa. Lewat persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami tetap hanya memandang kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
benar Bapa, banyak yang Kau telah perbuat dalam kehidupan kami, rancangan yang terindah dalam setiap hidup kami. Olehnya kami terus percaya bahwa Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, karena Engkau yang membawa kami mengerti berjalan serupa dengan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami benar-benar kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Baik apapun yang terjadi, tapi Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba, urapi setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar pagi hari ini benar-benar berasal dari Tuhan. Biarlah setiap seluruh pikiran konsentrasi kami kami hanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Pagi ini kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Satu ayat saja. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berusahalah damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Puji Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan orang percaya, kehidupan kita orang percaya bukan kehidupan yang pasif, melainkan haruslah kehidupan yang aktif. Aktifnya apa? Mengejar kehendak Allah. Sehingga penulis kitab Ibrani menggunakan kata yang sangat kuat. Berusahalah. Dan di berikutnya lagi, dan kejarlah. Berarti itu gak pasif. Berusahalah, kejarlah, gak diam. Orang yang datang kepada Tuhan bukan orang yang hanya diam saja, tapi imanmu itu harus benar-benar bertumbuh. Engkau berusaha, engkau mengejar untuk menemui Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Harus itu. Kita harus mulai tanamkan dalam diri kita. Jangan pasif. Sehingga Rasul Paulus mengetahui hal ini. Dia tahu benar. Sehingga di ayat berikutnya dalam Filipi, dalam Efesus di sana dikatakan bahwa kita harus seperti seorang pelari. Kalau mau jadi juara, engkau harus lari dengan sekuatmu. Gak mungkin seorang pelari mau jadi juara hanya nggak bakal. Ya. Jadi kalau seorang pelari pasti dia lari itu dengan secepat itu. Rasul Paulus tahu itu. Kalau kita mau masuk dalam dimensi Allah yang kuat, kita mau kenal dia lagi, lebih lagi, ya kita harus berusaha. Memang keselamatan itu gratis. Yesus sudah bilang, kau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, benar, engkau selamat. Tapi yang
membuat engkau supaya bisa tetap kuat di bumi dan nanti di akhir, itu harus engkau berusaha. Engkau harus kuat. Kejar. Engkau harus kejar. Jangan pasif, jangan diam. Makanya kalau kita banyak diam, kita pasif nggak mengejar Tuhan, kita nggak dapat melihat karya Allah yang dikerjakan dalam hidup kita. Nggak bakalan. Hidup kita begitu-begitu aja, karena kita pasif. Ayo, harus berusaha mengejar. Karena Bapak Ibu kan tahu bahwa yang kita usahakan, yang kita kejar itu di akhir hidup kita, itu akhir yang selama-lamanya. Hidup kekekalan selama-lamanya. Tapi kalau nggak mau, ya sudahlah. Nanti hidup juga dalam kekekalan. Hidup dalam neraka kekekalan loh Bapak Ibu. Kita hidup di neraka kekekalan. Tidak ada lagi menghadapi kita dengan Tuhan. Kok dari dulu nggak ngomong, padahal setiap firman yang disampaikan terus kita dikuatkan di sana, kita terus diteguhkan, tapi kita yang nggak mau. Makanya tadi malam kan saya bicara sama anak Yud, saya bilang, kita ini kan sebenarnya dirancang oleh Tuhan. Sang pencipta, sang perancang hidup kita itu adalah Tuhan. Namun kadang kita nggak mengerti. Nggak mengerti. Kadang kita bilang, masih hidupnya saya lah, saya yang tahu, saya mau berjalan kemana itu, biarlah saya yang tahu semua. Berusahalah atau kejarlah. Kata ini menggambarkan seorang berlari mengejar sesuatu yang sangat berharga. Memang dunia mengajarkan kita adalah apa? Kalau dunia mengajarkan kita apa? Mengejar kekayaan, kejayaan, kehormatan, kedudukan. Itu yang dunia memang ajarkan hari-hari ini. Dunia ajarkan itu. Engkau kejar kehormatan namamu, kehormatan keluargamu, kehormatan pribadimu. Itu yang dunia ajarkan. Kenyamanan, popularitas. Namun firman Tuhan berkata bahwa ada dua hal yang harus menjadi prioritas hidup setiap orang yang percaya, yaitu damai dan kekudusan. Ayat ini. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengapa demikian? Karena damai mencerminkan kasih Kristus kepada sesama, sedangkan kekudusan itu mencerminkan karakter Kristus di dalam kita. Kedua hal ini tidak bisa terpisah. Damai itu bisa terjadi karena apa? Adalah hubungan kita antara sesama. Hubungan antar sesama. Tapi sebenarnya kekudusan itu hubungan kita dengan Tuhan. Makanya tapi dua hal ini tidak boleh dipisah. Karena sekarang ini kita masih ada di bumi. Masih ada tetangga kita, masih ada saudara kita, masih ada keluarga kita, masih ada teman pekerjaan, masih ada teman dalam pelayanan. Jadi kita harus damai di sana. Kita jaga hubungan itu. Kita berusaha untuk menjaganya. Kita antar jemaat, antar keluarga. Makanya kalau kita lihat, kenapa keluarga kita lagi prosesnya begitu lama? Seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya demikian tidak baik. Karena kadang itu yang kita tidak mau mengejarnya, berusaha untuk berdamai dengan dia. Malah kadang kita orang tua yang terlalu pintar
Karena kita bilang kita sudah lebih tua, sehingga anak-anak kita nggak mau dengar lagi pendapatnya. Ini harus kita hati-hati. Kenapa sampai anak-anak banyak yang tidak menghargai kita sebagai orang tua? Karena kadang-kala kita orang tua yang tidak mengerti. Kita pikir kita sudah lebih dewasa, kita lebih tua, sudah makan asam garamnya berapa ton katanya. Jadi kalau anaknya itu kita langsung cipti dia, kamu harus begini. Ya saya juga berapa kali bilang ada. Kadang Bapak dulu datang ke Jakarta begini. Jadi kalian harus begini. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya apa yang terjadi ya rasain. Memang itulah perjalanan hidup kita. Seharusnya harus kita kembali seperti itu. Apalagi yang memang yang hanya datang ke Jakarta, itu prosesnya kan mudah. Menyeberangi lautan loh. Menyeberangi daratan. Jadi ya tanggung resiko lah. Kalau kamu ada di Jakarta, lu mau susah-susahnya seperti apa ya tanggung sendiri lah. Jangan lagi menyalahkan anak-anakmu gitu. Damai dan kemudahan apa? Karena damai mencerminkan kasih Kristus kepada sesama sedang berurusan, mencerminkan karakter Kristus dalam kita. Hari ini kita belajar 3 hal dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi. Yang pertama, kejarlah hidup damai dengan semua orang. Makanya di ayat sebelum ayat 14 tadi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perhatikan bahwa firman Tuhan tidak berkata hiduplah damai jika orang lain baik kepada kita. Alkitab gak bilang begitu. Tapi Alkitab bilang berdamailah kepada setiap orang. Semua. Jangan bilang karena dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia jahat, saya lebih jahat. Wah. Itu kan biasa. Biasa kan keluar itu. Kalau dia jahat, saya lebih jahat. Apalagi. Tapi hari Minggunya ke gereja. Terima kasih Yesus. Tuhan lihat. Gombal gitu. Berdamailah. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai keluarga besar di GBA Eklesia, ayo satu yang lain. Kita memang karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus, tetapi iman yang sejati menghasilkan kehidupan yang terus diubahkan. Kekudusan bukanlah cara membeli keselamatan, melainkan buah dari hidup yang telah kita didapatkan, yaitu keselamatan. Oleh karenanya Ibrani 12 ayat 14 memberikan 2 sasaran hidup yang jelas. Pertama, kejarlah damai dengan semua orang. Jadilah pembawa damai dimanapun berada. Kedua, kejarlah kekudusan. Biarlah setiap hari kita semakin menyerupai Kristus. Dunia membutuhkan orang percaya yang bukan hanya pandai berbicara tentang iman, tetapi menunjukkan karakter Kristus melalui hidup ini. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri pagi hari ini. Apakah saya sedang hidup dalam damai dengan sesama? Apakah saya sedang mengejar kekudusan setiap hari? Apakah hidup saya menyenangkan hati Tuhan? Kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk mengejar hal-hal yang, untuk tidak mengejar hal-hal sementara, tetapi mengejar damai dan kekudusan, sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan, dan suatu hari nanti kita diperkenan memandang Dia muka dengan muka. Bagaimana dengan serupa dengan hiduplah pembawa damai, hiduplah dalam kekudusan, maka engkau akan serupa dengan Kristus. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari pagi hari ini buka hatimu
Lihat kembali hatimu. Kalau masih kau menyimpan sesuatu yang kau tahu sebenarnya menyakiti hati Tuhan, ambil waktu. Engkau minta pengampunan kepada Tuhan. Pada saat engkau mendengar kebenaran firman pagi hari, engkau harus berusaha. Engkau tidak boleh diam, tetapi engkau harus berusaha. Engkau harus berani. Kau berkata, Tuhan ampuni aku. Aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau bisa berkata, aku mengasihi kepada setiap orang yang menyakiti aku hari ini. Orang-orang yang mungkin banyak menyakiti hati. Kau harus berkata, berani berkata, aku ampuni mereka dan aku mengasihi kembali mereka. Kau harus lepaskan pengampunan bersama-sama. Mungkin kalau anakmu yang sangat menyakiti engkau tetap harus berkata, aku mengampuni anak-anak. Suami ataupun istri kita, kau harus berani katakan aku mengampuni. Terima kasih Bapak. Angkat pujian ini, mengampuni, mengampuni. Terima kasih. Tuhan mengampuni, mengasihi. Mari siapkan hatimu benar-benar. Kekuatan kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Tetapi apa yang harus engkau lakukan, yaitu pada saat engkau melihat begitu Tuhan telah mati buat engkau, pengorbanan yang begitu sempurna, itu yang seharusnya engkau lepaskan kepada orang yang menyakiti engkau, sehingga engkau bisa mengampuni orang lain. Kalau kekuatanmu engkau tidak bisa, tapi kita bisa karena kita berjalan bersama dengan Tuhan.
supaya benar-benar kami mengasihi musuh-musuh kami. Benar-benar kami melepaskan pengampunan kepada mereka, orang-orang yang bersalah kepada kami. Baik anak-anak kami. Kalau mungkin terlanjur kita berkata bahwa anak kita begitu nakalnya, mari minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku menarik semua perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti anak-anak. Aku menarik perkataanku yang menyakiti istri. Aku menarik perkataan-perkataanku yang menyakiti suami. Demikian juga anak-anak. Kalau engkau menjadi pendamai, bawa damai, engkau juga harus berikan pengampunan kepada orang tua. Mungkin karena begitu sakitnya hidup, mungkin engkau mulai membandingkan teman-temanmu, orang-orang lain. Kok mereka enak banget hidupnya, kok dia lebih dari itu. Ampuni orang tua, lepaskan pengampunan. Pagi hari ini hamba mewakili seluruh jemaatmu, pengampunan kepada Allah setiap orang yang menyakiti kami. Kami lepaskan, kami memandang kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami semakin hari, kehidupan kami berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus yang menuntun kami, untuk kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan pagi hari ini. Pelayan perjamuan bisa masuk maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus pada malam sebelum Ia disalibkan. Perjamuan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar, bahwa Ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Mari kita datang dengan hati yang hormat dan penuh iman dan ucapan syukur. Sebelum kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, marilah kita menguji hati kita. Jika ada dosa, pelanggaran, atau ada hal yang tidak berkenan, mari kita datang dengan kerendahan hati dan memohon pengampunan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang merendahkan diri, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Sucikan hati kami dan melayakkan kami untuk makan tubuh dan minum darah-Mu dalam perjamuan ini. Berkati setiap pelayan perjamuan Tuhan membawa perjamuan Tuhan. Kami berkati tubuh dan darah Tuhan, melalui tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ada mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuh, yang berbeban berat ada jalan keluar dengan Yesus. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus. Saat ini ku datang
Roti ini adalah tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan hidup kita. Selama kita berjalan serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah di tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah di tangan kananmu adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemberian darah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah mati buat kita. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia mengangkat kita. Dia membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Lord.
percaya kesembuhan ilahi terjadi dalam setiap kami. Yang sakit hari ini kami percaya melalui darah Yesus Kau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ada kemenangan daripada dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbagai persoalan, kami percaya dalam perjumpaan dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada penyertaan yang baru daripada Allah. Sehingga setiap mungkin jalan yang buntu, Tuhan buka jalan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat kami berdamai dengan sesama, saat kami hidup kekudusan kepada Allah, kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menikmati kebersamaan Tuhan di bumi ini. Bukan nanti di surga, tapi mulai di bumi ini. Kami tahu kami menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Atas nama seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau sampai saat ini Tuhan, kau masih memberikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup kudus, karena kami tahu Tuhan Kau kudus adanya ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat berdamai dengan Engkau, dengan diri kami sendiri, terlebih Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di dalam rumah tangga kami Tuhan, dan dimanapun kami tinggal ya Tuhan, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi damai ya Tuhan Yesus, sehingga banyak orang datang kepadamu dan melihat Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami Tuhan, kami juga Tuhan sudah makan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan yang kami bawa ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan, melangit dan memujilah Tuhan. Sembah sujud di hadapannya langit dan bumi.
terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Pagi ini masih ada sukacita. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sedikit pengumuman pagi hari ini. Seperti biasa, hari Jumat, saudara, kami mengundang untuk hadir pada ibadah doa malam. Doa malam tanggal 10 Juli. 10 Juli jam 7 malam. Jadi bersama-sama kita datang ke tempat ini, kita berdoa bersekutu bersama-sama. Tidak lama waktunya, cuma 1 jam. Jadi kita bersama-sama hadir dalam hadirat Tuhan, berdoa bersama. Yang selanjutnya tetap ada ibadah youth ya, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli. Ibadah youth, jadi bagi para pemuda-pemudi boleh meluangkan waktunya untuk datang dalam ibadah bersama. Karena pemuda-pemudi adalah tiang-tiang gereja. Amin. Jadi harus semangat, kita harus hadir dalam ibadah youth. Lalu selanjutnya nanti ada ibadah sekolah minggu juga di tanggal 12 Juli jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai ponakan mungkin atau anak-anak kecil yang sudah mengenal Kristus boleh dibawa jam 8 pagi. Nanti ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan membimbing, mengajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya ibadah raya tanggal 12 Juli jam 9.30 minggu depan, minggu kedua. Dan yang selanjutnya adalah kita tetap berdoa bagi keluarga yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa bersama-sama, kita bawa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyembuhkan setiap keluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Dan yang selanjutnya adalah berdoa juga bagi pembelian dan pembangunan gereja sesuai dengan iman dari Bapak Gembala ya. Di bulan September harus sudah ada pembangunan, maka kita bersama-sama jemaat Tuhan, karena kita semua anak-anak Allah. Amin. Kita yakin dan percaya sang pemilik gereja ini pasti akan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kita terus berdoa juga untuk pemerintahan kita, negara kita, dimanapun mereka berada. Mereka memiliki takut akan Tuhan, itu pasti, karena mereka sebagai wakil Tuhan. Maka perlu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mendoakan setiap pemerintah yang ada. Dan selanjutnya adalah tetap bagi jemaat Tuhan GBA Eklesia, kita harus terus berjuang. Amin. Kita harus terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena itu adalah tema yang harus kita bawa. Bukan hanya kita bawa, tapi kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, satu yang Ku mohon padamu
syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami yang datang pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa jika kami boleh menghadirkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini bukanlah ibadah yang biasa Bapa, tapi kami benar-benar ingin merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Bapa jika pagi hari ini ibadah yang kami lakukan Kau sertai Tuhan, sehingga setiap jemaat pelayan-Mu yang hadir pada pagi hari ini semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur. Kami juga telah menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapa yang mengambil roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan, kami katakan kami sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami yang berkeluhan berat Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga setiap kami yang memakan dan minum tubuh darah Tuhan, kami tidak akan pernah merasakan takut, karena kami terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati setiap pelayan yang ada Bapa, baik dari WL, singer, Asia, pemusik, multimedia, bahkan hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Setiap pelayanan yang kami berikan, Semua diberkati oleh firman Tuhan. Atas nama seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bukan kebaikan-Mu. Kalau sampai saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup kudus, karena kami tahu Tuhan Engkau kudus padanya ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat berdamai dengan Engkau, dengan diri kami sendiri, terlebih Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di dalam rumah tangga kami Tuhan, dan dimanapun kami tinggal ya Tuhan, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi damai ya Tuhan Yesus, sehingga banyak orang datang kepadamu dan melihat Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami Tuhan, kami juga Tuhan sudah makan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan yang kami bawa ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan, melangit dan memujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Pagi ini masih ada sukacita. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sedikit pengumuman pagi hari ini. Seperti biasa, hari Jumat, saudara, kami mengundang untuk hadir pada ibadah doa malam. Doa malam tanggal 10 Juli. 10 Juli jam 7 malam. Jadi bersama-sama kita datang ke tempat ini, kita berdoa bersekutu bersama-sama. Tidak lama waktunya, cuma 1 jam. Jadi kita bersama-sama hadir dalam hadirat Tuhan, berdoa bersama. Yang selanjutnya tetap ada ibadah youth ya, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli. Ibadah youth, jadi bagi para pemuda-pemudi boleh meluangkan waktunya untuk datang dalam ibadah bersama. Karena pemuda-pemudi adalah tiang-tiang gereja. Amin. Jadi harus semangat, kita harus hadir dalam ibadah youth. Lalu selanjutnya nanti ada ibadah sekolah minggu juga di tanggal 12 Juli jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai ponakan mungkin atau anak-anak kecil yang sudah mengenal Kristus boleh dibawa jam 8 pagi. Nanti ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan membimbing, mengajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya ibadah raya tanggal 12 Juli jam 9.30 minggu depan, minggu kedua. Dan yang selanjutnya adalah kita tetap berdoa bagi keluarga yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa bersama-sama, kita bawa ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyembuhkan setiap keluarga yang mengalami kelemahan tubuh. Dan yang selanjutnya adalah berdoa juga bagi pembelian dan pembangunan gereja sesuai dengan iman dari Bapak Gembala ya. Di bulan September harus sudah ada pembangunan, maka kita bersama-sama jemaat Tuhan, karena kita semua anak-anak Allah, amin. Kita yakin dan percaya sang pemilik gereja ini pasti akan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya dan kemuliaan Tuhan, amin. Dan yang terakhir kita terus berdoa juga untuk pemerintahan kita, negara kita, dimanapun mereka berada, mereka memiliki takut akan Tuhan itu pasti, karena mereka sebagai wakil Tuhan, maka perlu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mendoakan setiap pemerintah yang ada. Dan selanjutnya adalah tetap bagi jemaat Tuhan GBA Eklesia, kita harus terus berjuang, amin. Kita harus terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena itu adalah tema yang harus kita bawa, bukan hanya kita bawa tapi kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita akan angkat satu pujian, satu yang Mohon padamu
yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa jika kami boleh menghadirkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini bukanlah ibadah yang biasa Bapa, tapi kami benar-benar ingin merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Bapa jika pagi hari ini ibadah yang kami lakukan Kau sertai Tuhan, sehingga setiap jemaat pelayan-Mu yang hadir pada pagi hari ini semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga telah menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapa yang mengambil roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan, kami katakan kami sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami yang berkeluhan berat Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga setiap kami yang memakan dan minum tubuh darah Tuhan, kami tidak akan pernah merasakan takut, karena kami terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati setiap pelayan yang ada Bapa, baik dari WL, singer, Asia, pemusik, multimedia, bahkan hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Setiap pelayanan yang kami berikan, yang kami naikkan Tuhan, ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami yang melayani pagi hari ini Bapa, ini rasa cinta kami kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya Kau berkati setiap pelayan yang ada Tuhan, baik dalam pendidikan, usaha, pekerjaannya, Kau memberkati dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami ke depannya, dalam ibadah doa malam, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, ibadah raya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ibadah-ibadah yang kami bawa ini bukanlah ibadah-ibadah yang hanya rutinitas, hanya seremonial, tapi ibadah yang kami bawa ini Tuhan karena kami benar-benar ingin merasakan perjumpaan pribadi dengan-Mu Bapa. Itu sebabnya Kau berkati setiap ibadah, setiap pelayan yang ada Tuhan ke depannya, karena kami tahu ibadah ini hanya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, terutama pada suami Ciacin Bapak. Kami jemaat Tuhan, kami tahu kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi kami memiliki satu iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang dilengkapi oleh Roh Kudus. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Ada kesembuhan, pemulihan terjadi atas kehidupan suami Ciacin. Begitupun jemaat keluarga Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mengalami sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan yang ada, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, bahkan di tempat kami berada saat ini, RT, RW, lurah, camat yang ada Tuhan. Roh takut akan Allah hadir atas kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi perwakilan Tuhan di tempat ini untuk membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pembelian rumah dan pembangunan rumah ini Tuhan. Secara pikiran kami, kekuatan kami mungkin tidak mampu, tapi kami tahu Tuhan, gereja ini milik Tuhan, jemaat ini milik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada paksaan atau apapun yang kami buat Tuhan, tapi kami hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga hanya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat dulu kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu yang